Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosep dengan STB 18/2008 dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview kembali dari intisari dalam materi penulisan proposal dan laporan penelitian. Ya, yang pertama yaitu dari judul. Poin yang dari judul ini eh, yang pertama itu harus memuat metode dan tujuan. Artinya di sini kita harus mengetahui metode apa yang harus kita gunakan dan tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Dan yang kedua yaitu abstrak. Abstrak ini adalah intisari yang berisi masalah, metode, dan hasil. Artinya di sini adalah kita harus menganalisa masalah apa yang timbul serta metode yang akan kita gunakan dan nantinya hasilnya bagaimana. Selanjutnya adalah dari kata pengantar. Kesalahan kita biasanya adalah kita hanya fokus pada ucapan terima kasih, tetapi seharusnya adalah kita harus di sini di kata pengantar ini kita harus menyinggung sekilas tentang isi dari proposal yang kita buat sehingga dapat menarik minat oleh pembaca. Selanjutnya adalah dari segi tabel dan gambar. Kesalahan kita biasanya adalah kita tidak menyebutkan tabel dalam gambar, eh, kita tidak menyebutkan tabel dan gambar dalam narasi proposal. Tetapi seharusnya di sini adalah setiap tabel dan gambar harus disebutkan dalam narasi proposal yang kita buat. Selanjutnya adalah dari segi prosedur penelitian. Kesalahan kita adalah kita hanya bisa menggunakan kalimat aktif, tetapi kita juga bisa harus menggunakan kalimat pasif. Selanjutnya adalah dari tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya. Kesalahan kita biasanya ditulis satu penelitian untuk satu paragraf dengan lengkap serta menceritakan dari judul penelitian hingga hasil. Tetapi seharusnya di sini adalah resum dari beberapa penelitian sebelumnya. Kita harus meresum dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul kita sehingga memunculkan bahan yang dipakai, kondisi operasi, serta metode percobaan dan hasil, sehingga nampak kekurangan dan kelebihan serta masalah yang akan kita atasi dalam penelitian kita. Selanjutnya adalah peletakan gambar atau tabel. Kesalahan kita setelah subbab langsung gambar atau tabel. Tetapi seharusnya adalah setelah subbab sebelum gambar atau tabel harus ada paragraf isi. Kemudian manfaat. Semua kesalahan kita adalah semua dengan tujuan yang berbeda. Semua dengan tujuan, hanya beda kalimat. Tetapi seharusnya adalah berupa manfaat hasil penelitian bagi masyarakat, akademik, industri, dan pemerintah. Kemudian rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan. Kesalahan kita di sini adalah tidak sejalan. Seharusnya rumusan masalah akan coba dipecahkan melalui tujuan penelitian dan jawaban dari tujuan ada di kesimpulan. Kemudian dari segi daftar pustaka, di sini memasukkan semua sumber yang disitasi maupun tidak. Sumber yang disitasi ada yang tidak tercantum di dalam pustaka. Menuliskan daftar pustaka tidak sesuai dengan panduan. Seharusnya pada bagian pustaka ini hanya sumber yang disitasi yang dikutip dalam proposal maupun laporan yang dicantumkan di daftar pustaka. Kemudian kita harus menuliskan daftar pustaka sesuai dengan panduan. Kemudian metrik dan jadwal penelitian dicantumkan di dalam laporan. Tetapi seharusnya hanya dicantumkan di proposal dan tidak dicantumkan di laporan. Ya mungkin itu saja hasil review saya atau intisari dari materi tentang penulisan proposal dan laporan penelitian. Sekian dan terima kasih.